Halo, bertemu dengan saya Dodi Piratmono dari dodianimation.com. Kali ini masih lanjutan dari tutorial yang sebelumnya, yaitu membuat model-model sederhana. Saya membuat 3 buah model, yaitu spatula, obeng, dan tang. Untuk model-model yang lain silahkan lihat di link yang ada di sini. Kita akan lanjutkan lagi. Kali ini saya akan membuat model spatula. Dan sama dengan yang tadi ya, saya masih menggunakan di sini bukan menggunakan mouse, tapi saya menggunakan mouse pen atau Wacom, sehingga kalau teman-teman melihat shortcut yang saya gunakan di sini ada Alt, kemudian Shift, itu sebetulnya adalah shortcut dari Wacom yang saya gunakan. Jadi untuk melakukan zooming seperti ini, itu saya menggunakan Ctrl dan Alt. Jadi yang muncul di sini terlihat hanya Alt ya. Coba sebentar saya nyalakan ini dia. Screencast key ya. Jadi di sini saya menggunakan Ctrl dan Alt. Oke. Kemudian untuk pen view saya menggunakan Alt dan Shift. Oke, seperti ini. Nah, itu saja. Atau mungkin teman-teman bisa lihat dulu video saya yang sebelumnya, yaitu yang membuat obeng. Nah, sekarang kita akan membuat model spatula. Saya akan kembali gunakan outliner ini, kita ganti menjadi UV Image Editor. Kita klik open dan kita akan masuk ke dalam desktop karena gambar yang saya siapkan ada di dalam desktop. Di sini saya klik gambar spatula, klik open image. Kemudian ini saya akan zoom out seperti ini. Oke. Model dari spatula itu macam-macam ya. Jadi ya tentu saja ini salah satu modelnya saja. Kalau misalkan teman-teman menemukan model yang lain, silakan diimprove ya, tidak usah terlalu pusing dengan model yang saya berikan. Oke, kita akan gunakan objek ini saja. Kita akan buat ininya dulu, apa namanya, handle-nya atau pegangannya ya. Maaf, suara saya agak serak dan agak sengau begitu karena saya sedang flu. Saya masuk ke dalam edit mode, scale seperti ini, tekan S ya. Kemudian kita scale di sumbu Y, SY. Tarik agak menjauh supaya dia menjadi memanjang, SY. Oke. Ya, kita membuat handle-nya ini. Kemudian mungkin ini saya akan potong ini di sini. Ctrl R di sini, Ctrl R ya. Ctrl R, kemudian kita arahkan di sini. Kemudian kita akan buat ini agak mengecil sedikit di sini. Oke, ini akan saya perkecil, scale. Kemudian ini menggunakan H, klik kanan. Alt klik kanan di sini, scale. Oke, nah ini dia mengecil di sini. Mungkin di sini agak mengecil lagi nih. Oke, begitu. Kemudian di bagian belakang ini dia agak mengecil ya. Saya terkadang ganti seleksi dari face ke edge ke vertex. Jadi saya tidak akan sebutkan biasanya. Saya langsung pindah saja. Untuk pindah dengan cepat saya gunakan Ctrl Tab begini ya. Ctrl Tab itu untuk pindah langsung seleksi vertex, edge atau face. Jadi silakan diperhatikan saja yang saya gunakan toolsnya yang mana. Oke, ini saya extrude dan saya scale gitu. Nah, di sini ada lubang. Kita bisa membuat lubang di sini dengan cara ini, kita seleksi ini. Kemudian kita klik kanan, scale. Kemudian ini akan saya scale di sumbu X ya, bukan E ya, S X. Nah, seperti itu. Kemudian sini akan delete. Klik X, delete faces. Oke, kemudian yang di bawah juga sama, saya akan seleksi yang bagian bawah sini. Kemudian saya tekan klik kanan, scale. Bukan S, kemudian X ya. Scale di sumbu X. Kemudian X, delete faces. Nah, di sini sudah berlubang atas dan bawah. Kita seleksi edge ini, tekan Alt, klik kanan di sini. Tekan Shift dan Alt dua-duanya ya, Shift dan Alt, klik kanan di sini. Sehingga sekarang kita sudah memiliki 2 buah edge yang kita seleksi ya, 2 buah loop edge yang kita seleksi. Kemudian kita tekan W. Di sini ada spesial menu. Di sini kita bisa pilih bridge edge loop sehingga dia akan terhubung seperti itu dan ini menjadi sebuah lubang. Oke, lanjutkan lagi. Kita kembali gunakan seleksi face dan saya akan membuat bentuk ini turun ya. Kita gunakan view samping, mungkin front, mungkin left. Iya, left ya. Kita gunakan view ortho di sini. Terkadang saya menggunakan numpad, keyboard numpad. Jadi kalau misalkan saya ketik angka 1, 3, 5 itu biasanya untuk mengganti view ini. Di sini ada shortcutnya ya.
teman-teman lihat di sebelah kanan itu. Oke, ini saya extrude dan saya buat agak turun E seperti itu, dan saya rotate R dan saya grab G turun ke bawah sini. Oke, sekarang dia sudah turun. Mungkin ini kita perlu juga agak rotasi. Seleksi Edge, klik kanan, Alt tahan, klik kanan di sini, rotate begitu. Oke, dia akan terrotasi dan ini lebih bagus tentu saja. Kemudian seleksi face lagi, yang di sini kita seleksi dari view samping tadi. Saya gunakan numpad angka 3. Di sini tulisannya kalau numpad angka 3 itu adalah right view. Ya, numpad itu yang tombol di sebelah kanan dari keyboard. Oke, kemudian saya tekan E lagi, tekan R, grab ini ke sini, tekan E lagi. Oke, ya mungkin kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan ini dipipihkan. Ya, seperti itu. Kemudian sini akan saya scale ini dan ini, tahan shift. Kemudian ini juga tahan shift ini. Oke, kita scale di sumbu X, SX. Oke, SX. Ya, seperti ini. Nah, di sini tentu saja ini akan kita perkecil ini. Ctrl R di sini, scale X, SX. Iya, begini. Yang ini juga begitu, saya akan seleksi. Boleh vertex, ya, boleh vertex juga atau edge, sama saja. Ini tahan shift, scale X. Oke, begitu kita akan buat ini agak ya gradual ya, perlahan-lahan begitu. Di sini akan saya potong, Ctrl R, mungkin kita potong menjadi 3, tekan angka 3 di keyboard, kemudian tekan enter 2 kali. Oke, kita akan scale ini, mungkin ini dulu deh ya, kita scale sumbu X, SX. Iya, begini, ini juga begitu. Melingkar. Kemudian ini akan saya Ctrl R di sini, tengah ini, enter 2 kali. Dari atas ini kita akan naikkan ini. Oke. Ya. Mungkin ini akan saya tarik ke sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin sudah cukup selesai. Ini sudah selesai maksud saya. Coba kita akan lihat dengan menggunakan ini, masuk ke object mode. Kita akan berikan modifikasi yang namanya adalah subdivision surface di dalam tab modify, gambar kunci pas ini. Add modifier, kita pilih subdivision surface, kita berikan angka di dalam subdivision view-nya ini 2 atau mungkin 3 ya, 3 dan 3 ya. Kemudian kita akan buka tools di sebelah kiri dan kita klik setting smooth. Ini dia. Oke, sekarang sudah terlihat ya kurang lebih mirip ya. Hanya saja di sini tidak ada lubangnya. Kalau misalnya ini sekiranya kurang pas, ya silakan diatur sendiri. Misalnya di sini saya akan ini masuk ke dalam edit mode lagi ya. Ctrl R di sini, saya scale ke sini, saya grab ke sini ya, scale S, iya begitu. Ctrl R lagi di sini, saya letakkan ini di sini. Ctrl R lagi di sini, saya letakkan ini di sini. Sehingga teman-teman bisa melihat ini ada seolah-olah ada batas. Nah, mungkin di sini ya ada batas seperti itu. Kemudian kita akan tidak sama, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin di sini kita Ctrl R di sini. Oke, di sini juga kita akan Ctrl R di tengah ini. Oke, ya seperti itu. Kemudian kalau ingin ada bagian yang berlubang di sini, kita bisa saja membuat ini berlubang ya. Tentu saja ini harus dipotong lagi sini. Mungkin saya akan buat ini di sini terlalu jauh. Saya akan coba seleksi ini, saya tekan Z ya, saya seleksi hanya bagian depannya sini saja, oke. Ini belum terseleksi. Nah, sampai dia berwarna orange atau kuning semua. Pastikan ini semua terseleksi dari sini. Saya akan tambahkan lagi, bisa gunakan Ctrl plus lagi. Oke, sampai sini. Ini akan saya pisah. P, tekan P, kita pilih selection. Artinya ini kita sudah separate ya, kita sudah pisahkan antara yang belakang ini dengan yang depan sini. Ini sudah
objek sendiri. Ya, tadi kita P. Oke, nah di sini saya akan potong Ctrl R. Mungkin ini akan saya potong menjadi 2. Begini, atau 1 saja deh. 1 saja, enter. Di sini juga begitu, 1 saja, tekan enter 2 kali. Kemudian saya akan seleksi edge yang ini. Kemudian ini, tekan shift ya. Ini. Oke. Kemudian saya akan seleksi lagi yang di bawahnya, harusnya ini sama posisinya. Ya, harusnya posisinya sama. Oke, kita tekan Ctrl B. Ini namanya di bevel. Ctrl B, kita tarik. Mungkin kalau teman-teman yang tidak bisa bevel, itu mungkin versinya yang lama ya. Saya menggunakan versi 2.78. Kalau yang versi lama belum ada bevel. Nah, di sini saya akan hapus ini, saya tekan X delete faces sehingga dia akan berlubang. Dan sama dengan tadi, saya akan gunakan seleksi edge ini, ALT ini, tekan shift dan ALT, tekan W, kemudian kita pilih adalah bridge edge loop. Nah, seperti itu, dia akan terhubung dan menutup. Oke. Nah, seperti ini. Awalnya seperti ini, tapi nanti kalau misalkan kita berikan modifikasi subdivision surface, maka bentuknya akan terlihat seperti ini. Dan bisa saja ini saya akan perhalus lagi sini. Ctrl R ini di sini diperhalus begitu, Ctrl R ini, Ctrl R, dan seterusnya. Oke. Dan saya rasa ini sudah cukup. Tidak terlalu baik juga, tapi sudah lumayan ya. Ini bisa membuat teman-teman paham cara kerja dari setiap tools. Dan sekarang kita berikan material. Saya akan seleksi yang ini. Kita berikan material di dalam tab material. Di sini sudah ada materialnya kebetulan ya. Kita berikan nama, ini adalah hitam. Kemudian kita ganti warna diffuse-nya menjadi hitam. Nah, otomatis semuanya menjadi hitam karena memang ini awalnya adalah satu objek ya. Saya akan seleksi yang ini sekarang handle-nya atau gagangnya. Untuk mengganti warna, jangan langsung diganti warna di sini karena di sini ya, diffuse. Karena ini namanya sama-sama namanya adalah hitam. Dan di sini ada keterangan angka 2. Artinya material hitam ini sudah diberikan ke 2 buah objek ya, karena ini sekarang menjadi 2 buah objek, maka dia ada angkanya 2. Kalau misalnya saya membuat 1 buah objek lagi, kemudian saya berikan material hitam, maka di sini ada angka 3. Artinya material hitam ini diberikan ke 3 buah objek yang berbeda. Oke, saya akan klik angka 3 ini sehingga dia sekarang tidak ada lagi angka, dan sini namanya juga sudah berubah. Saya akan ganti namanya, ini bukan hitam tapi chrome mungkin ya. Chrome gitu. Kita ganti menjadi agak abu-abu. Iya, dan dia mengkilap, spekularnya ditambah. Ya, selesai. Jadi ini sudah memiliki 2 buah material yang berbeda. Dan untuk menyatukannya, ini kalau misalkan saya grab ini, satunya tidak bergerak, tidak apa-apa. Bisa kita join ya, gunakan ini, shift ini, Ctrl J, seperti itu bisa. Ini menjadi 1 buah objek lagi. Ya, Ctrl J tadi. Atau ini saya undo. Ini saya undo lagi, jadi dia terpisah lagi. Atau ini bisa seleksi yang ini, tekan shift ini, Ctrl P. Kita pilih adalah object keep transform. Di sini ada set parent to ya. Kita pilih object keep transform, dan sekarang kalau yang handle-nya ini kita grab, maka bagian bawahnya akan ikut. Tapi kalau bagian bawahnya kita grab ya tentu saja dia tidak ikut, karena yang bagian bawah ini dianggap sebagai child atau anaknya, sementara yang ini adalah sebagai induknya atau parentnya. Oke. Demikian tutorial membuat model spatula. Semoga tutorial sederhana ini bisa memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan tools yang ada di software Blender untuk membuat objek-objek sederhana. Teman-teman juga bisa cek tutorial saya yang lainnya di website saya dodianimation.com, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya, supaya teman-teman selalu update tutorial-tutorial saya yang terbaru. Ya, saya akan sempurnakan sedikit ini terlalu gendut di sini. Nah, ini saya akan kuruskan sedikit dari samping. Oke, sampai bertemu lagi di tutorial saya yang berikutnya.